Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya abang dan kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Iya ya. Baru tahu ternyata. Eh, ini kita masih ada 3 orang. Nggak apa-apa nih kita tunggu teman-teman yang lain masuk. Eh, saya kenalin aja ya. Dede ya, begini dulu yang bawa mata kuliah perilaku konsumen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab konsumen yang lanjutan. Jadi kemarin kita udah bahas tentang bagaimana tanggung jawab sebagai konsumen, kita juga hari ini juga mempelajari tentang tanggung jawab sebagai konsumen, tapi lanjutannya, yang mana kita akan tahu hak-hak sebagai konsumen itu apa, serta kewajiban sebagai konsumen itu apa. Oke, sebelumnya kita kuis dulu kayak kemarin, siap ya, pakai handphone aja nggak apa-apa, kuis lagi kayak kemarin, sebentar aja kuisnya. Ini quizzes. No, aku kuis sebentar aja. Saya lihat juga, alhamdulillah semua pada mengerti, memahami tentang perilaku konsumen. Oke, kita lanjut di tanggung jawab lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, konsumen itu adalah seorang ataupun sekelompok. Jadi konsumen itu nggak hanya satu orang aja, bisa aja dari berbagai organisasi atau berbagai kelompok, ya kan? Baik di rumah tangga maupun di organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi baik untuk kepentingan sendiri ataupun hal lain. Kenapa? Karena konsumen itu nggak serta-merta hanya apa yang dimakan aja. Misalnya kita mengkonsumsi makanan, itu aja sebagai konsumen. Tapi konsumen juga itu bisa jadi konsumen yang memakai jasa. Jadi bukan hanya sekedar dari makanan ataupun barang ataupun apapun itu, tapi juga dari jasa.
Nah, ada lagi di sini kita sebagai konsumen, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu tercantum di nomor 8 tahun 1999, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi, kita sebagai konsumen, bukan serta-merta kita membeli barang dari produsen ataupun dari perusahaan ataupun dari CV perorangan yang menjual barang ataupun jasa, tapi kita juga termasuk yang dilindungi dari hukum. Maksudnya kita dilindungi oleh hukum, ya kan? Artinya apa? Ketika kita sebagai konsumen merasa tidak diperlakukan layak oleh para pemangku perusahaan, ataupun mungkin kita merasa kita tidak puas dengan apa yang diberi sama perusahaan atau apa yang dijanjikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang diberikan ke kita. Biasanya tuh eh, kebanyakan di bidang jasa. Jadi gini, kita biasanya tuh udah payment gitu kan. Masalah, oke kita pakai bus pariwisata 20 seat, ya kan, 20 seat dengan AC bla 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 segala macam. Namun yang datang itu bus yang mungkin sudah nggak layak pakai atau mungkin sudah berumur tua, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kita bisa melaporkan atas dasar, ya kan, tidak tidak tepatnya. Nah, jadi kita tuh bukan konsumen itu tidak kuat secara hukum, tapi kita juga kuat secara hukum karena ada undang-undang perlindungan untuk konsumen. Nah, ada lagi UU nomor 8 tahun 99 itu pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen. Jadi, apa sih sebenarnya dibuat undang-undang untuk konsumen, kan? Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jadi ketika ada pemangku perusahaan atau perusahaan yang kita pakai jasanya, kita beli barangnya gitu kan, dia melakukan hal yang tidak semestinya kepada kita seorang konsumen, kita bisa melindungi diri kita karena kita telah dilindungi oleh negara. Kita sudah punya undang-undang yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan? Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari dampak negatif pemakaian barang atau jasa. Ini yang tadi saya bilang, kita tuh bisa melakukan pelaporan karena apa? Karena apa yang telah disampaikan sama produsen itu tidak sesuai dengan apa yang faktanya. Jadi kita bisa melaporkannya. Yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Tadi yang saya bilang, kita sebagai konsumen juga mempunyai hak. Jadi bukan hanya kewajiban kita untuk memakai barang ataupun menerima apa yang sudah diberikan, namun kita juga punya hak sebagai konsumen yang harus kita perjuangkan ketika apa yang sudah diberikan tidak sesuai. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu selanjutnya ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Jadi banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak jujur, ya kan, dengan bilang, oke kita nanti kita pakai fasilitas yang bagus, yang memang standar. Namun yang dikasih ke kita itu ternyata tidak ataupun di luar dari kata standar. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Itu dia tadi Undang-Undang nomor 8 tahun 1995. Ada yang mau ditanya, Bang Yuwandi? Enggak, Bu. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Tadi pasal 1, pasal 3, sekarang pasal 2, yaitu tentang asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Ada asas manfaat, ada asas keadilan, ada asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Jadi kita sebagai konsumen jangan pernah takut kalau kita mengkritik perusahaan apapun itu yang memang tidak menerangkan ataupun tidak memenuhi hak-hak mereka sebagai produsen. Ya, jangan pernah takut karena kita sudah dilindungi hukum sebagai konsumen, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, ini dia hak dan kewajiban dari konsumen. Hak sebagai konsumen itu adalah hak untuk diberitahu, hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi. Jadi bisa aja konsumen, misalnya nih, kita kan sering tuh dimintai feedback dari produsen, dari perusahaan, dari sales-salesnya, ya kan? Tolong dong Kak, feedbacknya atau kuesionernya atau mungkin bisa nggak tolong diisi nama sama nomor HP-nya gitu kan? Nanti akan kita kirimin promo-promo misalnya kan. Namun kita tidak mau memberikan ya, itu merupakan hak kita sebagai konsumen sebagai hak atas privasi kita.
Nah, selain hak, ada lagi kewajiban kita sebagai konsumen. Yang pertama itu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi kita wajib sebagai konsumen kita mengikuti petunjuk informasi yang telah diberikan. Biasanya tuh ada tuh misalnya kayak air minum, ada petunjuk informasi penyimpanannya, ya kan? Harus disimpan di tempat yang sejuk misalnya kan, harus jangan kena panas. Biasanya seperti itu. Lalu ada beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan ataupun jasa. Jadi kita walaupun kita konsumen biasanya tuh ada slogan pelanggan itu adalah raja, ya kan? Pelanggan itu adalah raja. Namun raja yang baik, ya kan, akan tetap beretikat baik dalam hal bertransaksi, ya kan? Raja yang baik tidak semena-mena kepada rakyatnya, ya kan? Seperti itu. Lalu ada kewajiban kita sebagai konsumen yakni membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, kan? Tidak boleh kurang kan maupun lebih. Jadi lebih aja tidak boleh, apalagi kurang, ya kan? Kalau bisa pas dengan sesuai nominal transaksi yang telah disepakati, gitu kan? Mungkin kalau misalnya ada diskon dan segala macam itu kesepakatan antara kedua belah pihak, cara kita sebagai konsumen dan ownernya. Kan? Lalu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Jadi kalau ada sengketa tentang hukum konsumen segala macam, silakan diselesaikan secara hukum, secara kewajiban juga. Nah, selain konsumen mempunyai hak dan kewajiban, ada juga hak dan kewajiban oleh pelaku usaha. Kan? Haknya adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Jadi sebagai pelaku usaha, kan, kita tuh berhak untuk menerima apa yang sudah kita sepakati dalam pembayaran. Jadi misalnya gini, ketika kita mengobrol, payment, kan sudah disepakati harganya sekian-sekian dengan ketentuan misalnya ada ongkir gitu kan, ada ongkir 10.000 atau 15.000 atau berapa. Nah, ketika sudah sepakat, konsumen wajib membayar sesuai dengan hasil kesepakatan itu. Lalu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat baik, beritikat tidak baik. Artinya apa? Walaupun kita sebagai konsumen dilindungi secara hukum, ya, tapi kita juga jika kita melakukan kesalahan ataupun bersifat secara tidak baik, kita juga bisa dituntut, ya kan? Jadi undang-undang itu pun juga tidak melindungi kita. Lah, terus hak dari pelaku usaha itu ada melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu ada rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Nah, ini tuh seringkali ya kita sebagai pelaku usaha ataupun kita sebagai konsumen komplain karena mungkin barangnya tidak sesuai, barangnya rusak ketika pengiriman atau dan yang lain, gitu kan. Nah, ketika memang ternyata bukan salah dari si pelaku usaha juga bisa menuntut haknya untuk merehabilitasi nama baiknya. Lalu selanjutnya adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Namun, apa kewajiban dari pelaku usaha? Dan pelaku usaha itu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi, walaupun kita pelaku usaha itu misalnya lagi bad mood, lagi ada masalah, lagi ada problem, ketika kita menawarkan usaha kita kepada konsumen ataupun calon konsumen, tetap harus beritikat baik atau berperilaku baik. Agar apa? Agar konsumen yang menjadi calon gitu untuk pembeli kita akan merasa senang dan merasa dihargai dengan sikap yang baik dari pelaku usaha. Lalu melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Nah, ini sering juga dilakukan sama kayak misalnya kita beli barang-barang elektronik nih di toko, ya kan. Jadi pihak penjualnya itu menjelaskan ya kan, ini keadaannya seperti ini, bahkan kita pun juga bisa mencoba sebelum kita bawa pulang, kan. Dan itu hanya sebagian aja sih yang bisa dicoba, mungkin kayak setrika ataupun dispenser itu cuma uji coba hidup, ya kan, hidup atau tidak, nyala atau tidak, dan berfungsi atau tidak. Atau ya kalau kita beli handphone, terus sering tuh dikonfirmasi ini keadaannya sambil unboxing, sambil dikonfirmasi ini keadaannya, warnanya warna ini, kan, memori RAM segala macam segini. Nah, terus juga kita mendapat informasi tentang ini garansi ya setahun, yang garansi itu mesinnya,
Terus kalau misalnya mau klaim garansi, ini kartu garansinya dan ada sini bukti pembayarannya, silakan klaim di gerai-gerai yang terdekat. Biasanya kan seperti itu. Nah, itulah kewajiban dari si pelaku usaha tadi. Lalu ada memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ini banyak banget sebenarnya diskriminatif yang terlaksana di dalam eh, transaksi jual beli, ya kan? Jadi kalau misalnya abang dan kakak sering nonton tuh di media sosial kayak apa namanya, eksperimen sosial, sosial eksperimen, ya kan? Itu yang pakaiannya biasa aja, apakah dia dilayani atau enggak di toko itu, kan? Terus kalau pakaiannya bagus, apakah dilayani atau tidak? Nah, itu biasanya ada tuh sosial eksperimennya. Seharusnya pelaku usaha tidak melakukan itu. Jadi siapapun itu calon konsumennya, mau dia berpakaian baik, biasa aja, atau bahkan buruk sekalipun, tetap harus dilayani karena kan namanya konsumen itu tetap harus dilayani. Eh, Lalu selanjutnya ada menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Lalu selanjutnya ada menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Selanjutnya ada memberi kompetensi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Jadi selain kita sebagai usaha menjual barang, kita juga harus berani memberikan atau mengganti rugi, ya kan? Yang mana kalau memang ada barang-barang atau hal-hal yang tidak berkenan di hati konsumen. Terakhir itu memberi kompetensi atau ganti rugi penggantian apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, itulah dia hak dan kewajiban dari pelaku usaha, serta tadi sebelumnya ada hak dan kewajiban sebagai konsumen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Dari hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di dalam UU Perlindungan Konsumen, pasal 8 juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan. Yaitu, yang pertama itu larangan mengenai produk itu sendiri, yang mana itu tidak memenuhi syarat, ataupun tidak memenuhi standar yang layak untuk dipergunakan, ataupun dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua itu ada larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat, ataupun juga yang menyesatkan konsumen. Jadi, ketika kita menjual suatu barang ataupun jasa, kita harus bisa kan, memberikan informasi. Namun ketika informasi itu tidak benar, ya kan, itu berarti adalah kesalahan si pemilik usaha. Karena apa? Sebagai pelaku usaha, kita wajib memberikan informasi yang benar dan akurat. Namun ketika informasi itu tidak benar dan tidak akurat, ya kan, sebagai konsumen kita bisa melaporkan si pelaku usaha. Karena apa? Dia tidak memberikan informasi yang benar dan memberikan informasi yang akurat, ataupun dia menyesatkan konsumen. Nah, berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, kita lanjut di tanggung jawab dalam hukum. Tadi ada asas-asasnya. Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Itu pihak yang menuntut ganti rugi ataupun penggugat. Ya, kita sedikit berbicara masalah hukum karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, ya kan? Banyak kayak seperti tidak sesuainya apa yang diberikan sama pelaku usaha dengan konsumen. Kayak kejadian bus yang memakan korban untuk anak SMA yang studi perpisahan itu, katanya busnya yang tidak layak pakai, ya kan? Atau banyak sekarang eh apa namanya, yang beli sistem online, sering tuh kejadian, ya kan? Belinya A, datangnya B, ya kan? Belinya misalnya baju, datangnya ternyata masker, masker yang untuk kesehatan. Jadi seperti itu.
Pihak yang menuntut ganti rugi ataupun penggugat diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk memberi ganti rugi tersebut. Artinya apa? Ketika kita menuntut ganti rugi kepada pihak pelaku usaha, kita harus bisa menunjukkan bukti. Misalnya tadi seperti beli online, kita misalnya beli baju, ternyata yang datang masker kesehatan, kan? Nah, tentu kita bisa melakukan uh, penuntutan. Kita bisa menuntut pihak penjualnya. Karena apa? Karena yang dijual itu baju, kita membeli baju, namun yang datang ternyata masker kesehatan. Nah, namun cara menuntut kita pun juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kalau di toko orange itu ada dia ajukan pengembalian dana jika memang tidak sesuai, atau kita bisa laporkan seller karena tidak sesuai menjual barang yang dijualnya. Jadi banyak cara kita bagaimana kita bisa menuntut menuntut hak kita sebagai konsumen atas apa perilaku dari si penjual ataupun pelaku usaha. Lalu ada asas tanggung jawab tanpa kesalahan, yaitu seseorang yang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Ini biasanya sama sales-sales ya, yang kalau bisa memang ada keluhan langsung diganti rugi, ataupun sama pihak manajemen yang jika memang ada kesalahan yang mungkin bukan dari mereka ataupun dari kita, tetap dia langsung ganti rugi. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk ataupun produser ataupun manufaktur atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau prosesor atau assembler atau dari orang-orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan yang biasa kita buat seller atau distributor pada produk tertentu. Jadi ada tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan oleh si pelaku usaha atau tanggung jawab juga tidak hanya dilakukan oleh konsumen, namun ada juga tanggung jawab dari produk itu yang akan dijual ke masyarakat luas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Atau kita lanjut aja? Gimana Bang Kakak? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Oke. Nah, di sini ada upaya pengembangan perlindungan konsumen. Ada namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kan? Jadi kita sebagai konsumen ada badan yang menangani perlindungan terhadap konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Tugasnya apa? Kan? Yang pertama itu memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Jadi badan ini kayak lembaga yang bisa menyokong untuk melindungi konsumen, yang mana lembaga ini juga didukung oleh pemerintah. Jadi lembaga ini bersifat legal. Kan? Yang kedua itu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Jadi pasal-pasal ataupun undang-undang yang ada untuk konsumen itu juga bukan serta-merta ditetapkan lalu sorry, tidak hanya ditetapkan lalu disebarluaskan kepada konsumen bahwa agen konsumen itu ada dilindungi hukum loh. Jadi nggak hanya itu, namun diteliti juga dikaji apakah memang uh, pasal ini tuh tepat nggak untuk konsumen atau malah harus dikaji ulang, harus diganti dan direvisi. Selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Jadi sebelum barang-barang itu didistribusikan kepada distributor atau reseller, lembaga ini akan melakukan penelitian. Bagus nggak apa namanya sesuai dengan standar nggak barang yang akan dijual di pasaran ini? Apakah ini tetap aman atau malah eh, tidak aman untuk konsumen? Selanjutnya itu ada tugasnya mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lalu ada menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Lalu ada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, ataupun pelaku usaha,
dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Jadi kita sebagai konsumen ini ketika ada barang yang sudah beredar itu ternyata sudah diteliti, sudah diuji oleh pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Apakah memang benar ini layak untuk dikonsumsi, layak untuk masyarakat luas, atau tidak. Nah, jadi kita konsumen jangan takut untuk bersuara, memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen. Namun tidak boleh juga kita lalai terhadap kewajiban kita sebagai konsumen. Nah, kalau tadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu ada turunannya, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang mana itu punya tugas memberikan informasi serta memberikan nasihat atau edukasi kepada konsumen agar konsumen menjadi tahu dan tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha-usaha yang nakal. Karena pelaku usaha juga banyak juga yang nakal dan tidak jujur, bilangnya A ternyata B, kan banyak itu sekali. Yang kedua itu apabila telah terjadi sengketa berupa barang ataupun jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM mempunyai wewenang untuk menggugat pelaku usaha ke pengadilan negeri. Jadi tenang aja kita sebagai konsumen, karena kita sebenarnya selain dilindungi oleh undang-undang, kita juga ada dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kalau tadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu letaknya di pusat, untuk di daerah-daerah itu ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Sally mungkin ada yang mau tanya? Oh iya, terus kemarin yang apa itu jadi sebenarnya tanggung jawab siapa ya Bu? Kan sebenarnya di Indonesia ini lebih seringnya ya banyak yang kita ada lembaganya, Mm-mm. tapi kadang-kadang nggak ter ini juga ya Bu, kayak kemarin kejadian memang banyak kan di bus-bus sekolah itu rata-rata nanti busnya ada beberapa kan banyak, nanti ada yang tiba-tiba mogok gitu. Maksudnya itu terasa perlindungan dari yang masyarakat tadi ya Bu, tapi kan sebenarnya mereka tugasnya gimana ya, maksud saya kok nggak tetap ada juga yang lolos dari ini mereka gitu. Sementara itu kan tugas mereka ya. Ya, jadi banyak dengan kejadian ini sebenarnya kalau bisa kita lihat dari kacamata kita yang sekarang ini kan, banyak sekali pelaku usaha yang terbebas, ya kan, dari pantauan tadi lembaga perlindungan swadaya masyarakat konsumen, ya kan, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (PKSM). Jadi sebenarnya itu harus dipidanakan. Karena apa? Karena tidak ada kesesuaian antara apa yang diajukan saat memberikan izin usaha dan di lapangan. Nah, dan sebenarnya pun seharusnya LPKSM yang swadaya masyarakat ini juga mendapat teguran keras dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Karena apa? Dia tidak bisa menjamin di daerahnya itu konsumennya itu terlindungi. Jadi bisa juga jadi salah pihak dari LPKSM dan juga kelalaian dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Karena apa? Dia tidak memantau semua LPKSM yang ada. Karena apa? Sama seperti negara ini. Kita punya presiden, ya kan? Presiden untuk satu negara nih, negara Indonesia. Kita terdiri dari beberapa provinsi. Setiap provinsi punya gubernur, ya kan? Gubernur untuk mengatur daerah tersebut. Lalu di daerah-daerah yang ada gubernurnya, itu ada lagi namanya wali kota untuk mengatur beberapa kota yang pada daerah itu. Kan? Lalu di kota tersebut, mereka memiliki kabupaten, beberapa kabupaten. Kabupaten itu di eh, diawasi atau diurus lah ya oleh bupati. Bupati bertanggung jawab atas beberapa kabupatennya. Nah, di kabupaten itu juga memiliki desa-desa. Yang bertanggung jawab atas desa-desa itu adalah kepala desa. Kan? Lalu ada lagi namanya ketua RT, ketua RW, atau kepala dusun, ketua dusun ya kan. Nah, itu yang bertanggung jawab atas daerah tersebut. Sementara kita berbicara tentang konsumen yang sudah kejadian kayak bus-bus yang untuk studi tour siswa-siswa SMA, ternyata banyak memiliki masalah. Artinya apa? Ada yang bermasalah dari lembaga perlindungan konsumen dari swadaya masyarakat itu. Kenapa ketika suatu daerah, oke, misalnya daerah itu terjadi masalah, yang disalahin tentu ketua RT dong, ketua RT setempat, ya kan? Nah, kalau masalahnya lebih besar lagi di desa itu ada misalnya kita katakan pengedar narkoba, artinya yang bertanggung jawab atas masalah itu kepala desa. Atau di suatu kabupaten
ada masalah misalnya salah satu kecamatan atau desa di kabupaten ini yang tersorot namanya kabupaten A misalnya. Berarti bupati kabupaten A yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Sama seperti halnya di sini. Artinya apa? LPKSM tersebutlah yang bertanggung jawab atas uh, kelalaian yang sudah dilakukannya, yakni membebaskan hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, namun itu yang terjadi di masyarakat. Jadi bisa aja kita menuntut LPKSM ke BPKSM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Karena apa? Karena kita adalah konsumen. Kita punya hak. Hak diberitahu, hak atas keselamatan, kan? Hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi. Inilah hak-hak kita sebagai konsumen. Artinya apa? Kita sebagai konsumen pun punya hak. Walaupun ada lembaga yang mengatur tentang keselamatan konsumen, ada lembaga yang mengatur tentang kelayakan dari barang itu sebelum diedarkan atau sebelum disebarkan ke masyarakat luas, tapi kita juga punya hak untuk melakukan penuntutan atau pelaporan atas kelalaian dari LPKSM itu. Jadi, jangan pernah takut untuk melaporkan karena ketika kita memang udah punya bukti yang kuat, ya kan? Bukti yang kuat, cukup bukti, dan itu juga bisa sudah bisa kita ajukan ke pengadilan, kita ajukan aja. Karena kita punya hak atas apa yang sudah diberikan sama si pelaku usaha. Kalau memang itu mengancam keselamatan kita, ya kan? Kalau itu memang mengganggu privasi kita, kan? Karena kita punya hak. Haknya apa? Hak atas keselamatan, hak untuk atas privasi. Jadi, kira-kira begitu, Kak Selly. Laporkan aja kalau memang ada yang menyeleweng, atau kalau kita bilang nyeleneh lah ya. Kalau ada yang nyeleneh, laporkan aja, nggak usah takut. Banyak lembaga-lembaga hukum yang sekarang sudah mendukung masyarakat-masyarakat kecil kayak kita. Jadi, nggak apa-apa. Kalaupun memang nanti butuh bantuan untuk mencari lembaga hukum, ya kan, bisa japri saya karena kita juga punya dosen-dosen hukum, ya kan, yang bergerak sebagai advokat, pengacara dengan berbagai kasus. Jadi itu kira-kira Kak Selly. Ada lagi? Saya izin ya, masih flu. Lagi yang mau ditanyain? Dari Kak Asima mungkin? Atau dari Bang Endro ada yang mau ditanyakan? Atau Bang Rito? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, cukup jelas. Pas? Oke, terima kasih Bang Endro. Dari Bang Rido mungkin ada yang mau ditanyakan untuk malam ini? Tidak ada. Jangan dong. Oke, semua jelas? Abang dan kakak? Kalau jelas, sekian dari materinya, kan? Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk abang dan kakak di sini. Terima kasih juga sudah hadir pada perkuliahan malam hari ini. Sebelum saya tutup, kita foto dulu untuk tensi kita. Silakan open kameranya. Oke, sudah semua. Oke, Kak Wisna, Kak Murni, Kak Sumini, Kak Asima, Kak Zara. Nggak apa-apa, mungkin mereka masih di jalan. Oke, kita take foto. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan. Berarti kita 2 kali lagi ya? Minggu ketiga. Berarti pertemuan 13 sama 14. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, makasih Bu. Salam, terima kasih Bu. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.